Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan materi sebelumnya, kita akan membahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, pertama kita akan membahas mengenai konsep perubahan. Ya, perubahan itu terjadi ya atas dasar kemauan diri sendiri. Jadi intinya setiap manusia ya setiap manusia itu akan mengalami perubahan dan pasti mengalami perubahan. Setiap manusia pasti mengalami perubahan ya. Seperti halnya perubahan yang direncanakan mulai dari kalian belajar berjalan, kemudian berlari, sampai kalian jago main bola, terus kesananya lagi kalian menjadi seorang pemain bola yang profesional. Nah, itu adalah sebuah perubahan. Itu adalah perubahan. Kemudian dari perubahan ini ya, maka akan terjadinya keberlanjutan. Nah, pertama, makna perubahan. Yang A, konsep perubahan. Nah, ini perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Kita bayangkan hari ini di Indonesia masih di bawah bayang-bayang penjajah misalnya ya. Kemudian sejumlah kelompok revolusioner Indonesia baik dari kalangan orang tua dan anak-anak muda beserta para pemikir mulai menyusun rencana dan strategi untuk mengeluarkan Indonesia dari penjajah. Berbagai gagasan dikeluarkan, ide-ide bermunculan, strategi diperhitungkan secara matang hingga kemudian Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, suatu bentuk perubahan dalam konteks sejarah bangsa kita. Nah, itu ada perubahan di sana ya. Yang awalnya kita dijajah, kemudian kita merdeka. Nah, itu satu perubahan ya. Jadi keadaan dimana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Itu yang disebut dengan perubahan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perubahan didefinisikan sebagai hal keadaan berubah, peralihan atau pertukaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan. Faktor-faktor itu masuk ke dalam dua kategori, yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal perubahan. Nah, ini faktor internal perubahan. Satu, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan juga. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Kemudian discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat ataupun gagasan. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya adalah revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. Yang C, faktor eksternal perubahan, lingkungan fisik. Contohnya adalah bencana tsunami ya, yang terjadi ketika itu di Aceh ya, pada tanggal 26 Desember 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Nah, ini faktor eksternal ya. Yang kemudian peperangan. Contohnya Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal atau Amerika ya. Kemudian Jerman Timur yang berideologi komunis Uni Soviet. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Nah, ini masuknya budaya baru atau budaya asing ya ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yang berarti
perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi di mana kebudayaan asli atau lokal tidak hilang. Nah, itu adanya akulturasi ya. Nah, suatu perubahan bisa terjadi karena ada faktor yang mendorongnya untuk menjadi kenyataan. Ini perubahan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang mendorong perubahan. Nah, ini faktor pendorong perubahan yang pertama, orientasi ke masa depan. Jadi kita sudah berpikirnya ke masa depan. Bahwasannya contoh gini, masa lalu mungkin melihat kereta yang saat ini ya, yang saat ini, yang dulu lah kereta uap. Nah, itu masih biasa saja. Kemudian mereka sudah berpikir ke depan, diciptakanlah kereta yang saat ini terjadi, yang ada ya. Kemudian dari situ berkembang lagi, harus lebih cepat lagi. Nah, nanti konsep ini dipakai dan kemungkinan akan lahir. Nah, ini orientasi ke masa depan. Jadi contohnya kereta aja itu akan mengalami perubahan, mesinnya semakin cepat dan lain sebagainya. Kemudian penduduk yang heterogen. Yang ketiga, sistem masyarakat yang terbuka, artinya bisa menerima siapa saja ya, atau menerima ideologi apa saja tapi tidak menghilangkan ideologi sendiri. Sistem pendidikan formal yang maju, contohnya kurikulumnya maju dan lain sebagainya ya. Tuh. Jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada juga faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus ya. Ada beberapa yang harus segera dibenahi, beberapa faktor penghambat perubahan seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah faktor-faktor penghambat perubahan ya. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat ya. Kita bisa merasakan lah ketertinggalan Indonesia dengan negara lain di bidang teknologi itu mungkin masih terasa oleh kita ya. Dengan Jepang, dengan Amerika dan lain sebagainya, kita bisa merasakan itu. Kemudian anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Nah, ini idealisme inilah bisa menjadi salah satu faktor penghambat faktor penghambat perubahan. Jadi masyarakat itu tidak percaya ya bahwasannya konsep bisa diterapkan di masa yang akan datang. Kurangnya hubungan antara masyarakat ini juga bisa terjadi dan bisa menyebabkan kurangnya atau menghambatnya perubahan. Kemudian yang kedua ini mengenai makna keberlanjutan. Tadi perubahan, yang ini makna keberlanjutan. Nah, kalau keberlanjutan, nah ini rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Ya, sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi makna keberlanjutan itu adalah contohnya satu peristiwa itu tidak akan berdiri sendiri. Jadi keberlanjutan itu ya, ketika adanya kereta yang saat ini mungkinnya itu adalah keberlanjutan dari kereta-kereta yang sebelumnya sudah ada. Itu hanya mengalami perubahan mesinnya, tenaganya dan lain sebagainya. Nah, ini menurut KBBI sendiri, keberlanjutan artinya berlangsung terus menerus atau berkesinambungan. Nah, ini contoh yang bisa kamu lihat adalah kasus korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN ya, yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru saat itu. Mungkin Orde Baru pun itu warisan dari ketika adanya POC. Ya, karena kita tahu POC bubar karena terjadinya KKN di dalamnya. Jadi KKN pada masa Orde Baru pun merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Lama. Orde Lama pun ke belakang lagi dan seterusnya, tadi saya jelaskan ya, sampai POC mungkin itu.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, ini salah satu budaya yang buruk, ya. Sangat buruk di Indonesia. Dan itu tidak memandang anggaran apapun, tidak memandang untuk siapa anggarannya, asal itu uang dan bisa digunakan oleh pribadi, maka itu akan dikorupsi. Itu harus dirubah oleh kita. Nah, ini menurut Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah itu ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian menurut Arnold Toynbee, ya, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Jadi sekarang kalian sudah paham mengenai makna dari perubahan dan keberlanjutan, ya. Jadi dari beberapa penjelasan di atas bisa kalian simpulkan bahwa jadikan landasan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya atau tidaknya perubahan. Kemudian tentang keberlanjutan, suatu keadaan terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan yang lainnya, baik keadaan hari ini, keadaan masa lampau, dan keadaan keduanya berpengaruh pada masa yang akan datang, ya. Itu. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan kalian catat hal-hal penting yang sebagai bahan untuk belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.